Seorang lelaki yang udah menikah namun ternyata punya pacar lain, berpacaran dengan wanita tersebut, punya hutang kepada wanita tersebut tak bisa membayarnya. Lelaki ini lebih memilih menghabisi wanita selingkuhannya. Seorang wanita bekerja di salah satu rumah sakit beberapa hari tak terlihat di salah satu kontrakannya. Kejadian ini menjadi ribut para tetangga karena tak seperti biasanya. Kejadian ini sendiri terjadi di Cikarang Timur, Jawa Barat. Di salah satu kontrakan tiba-tiba warga ribut dengan bau busuk tak sedap, mengeluh kepada pemilik kontrakan untuk mengecek apa yang terjadi dan ada apa di dalam kontrakan tersebut. Di awal pemilik kontrakan ini menyangka kalau ini bau busuk dari sampah, namun ternyata setelah dicek, pemilik kontrakan pun kaget. Mencoba membuka pintu yang terkunci di kontrakan baru ini. Saat membuka, ditemukan seorang wanita yang sudah tak bernyawa di kontrakan tersebut yang baru beberapa hari saja dikontraknya. Kontrakan tersebut dikontrak oleh seorang wanita bernama Yulianti Simajuntak dan seorang lelaki bernama Ade Muiz berusia 34 tahun. Menurut pemilik kontrakan tersebut, kedua orang itu mengaku suami istri meskipun surat-surat identitas belum diberikan kepada pemilik kontrakan. Saat membuka pintu kontrakan tersebut, pemilik kontrakan dengan para warga memvideokan untuk bukti apa yang terjadi di dalam. Saat dibuka pintu kontrakan pun tak hanya bau menyengat, cuma ada baju kotor dan di atas kasur ada jasad seorang wanita yang sudah ditemukan beberapa hari nampaknya sudah meninggal. Yulianti sendiri ditemukan terbungkus plastik, diperkirakan sudah berpulang 3-4 hari lalu. Pemilik akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama, pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP dan membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pemilik kontrakan pun diinterogasi oleh pihak yang berwajib. Tak hanya pemilik kontrakan, para tetangga di kontrakan tersebut pun mendapatkan banyak pertanyaan dari pihak yang berwajib. Julia dengan Ade Muiz mengontrak seminggu lalu dan mengaku suami istri. Namun surat nikah dan KTP tak bisa diperlihatkan, mengaku ketinggalan di kampung. Mereka pun berjanji kepada pemilik kontrakan akan membawa secepatnya. Bahkan kontrakan tersebut belum lunas dibayar, hanya baru setengahnya dengan alasan belum gajian. Setelah menginterogasi pemilik kontrakan dan para tetangga, pihak yang berwajib kini curiga kepada Ade Muiz yang mengaku suami dari Yulianti. Ade Muiz sendiri nampak tak ada di kontrakan dan tak bisa dihubungi. Dengan minimnya bukti petunjuk, pihak yang berwajib di awal kesusahan mencari siapa pelakunya, bahkan mencari tahu siapa Ade Muiz ini. Surat-surat tentang Ade Muiz tak ada, pemilik kontrakan pun tak mempunyai identitas tentang Ade Muiz. Namun saat pihak yang berwajib menyelidiki di kantor tempat Yulianti bekerja, akhirnya ketahuan siapa Ade Muiz dan dikenali oleh orang-orang tempat mereka bekerja. Berkat kerja keras pihak yang berwajib, di tanggal 9 Desember 2023, pihak yang berwajib pun berhasil mengamankan Ade Muiz di bus saat dirinya akan melakukan pelarian ke Jawa Barat. Dan akhirnya setelah diinterogasi pihak yang berwajib, Ade Muiz mengakui kalau dirinya bukanlah suami dari Yulianti, melainkan pacar dari Yulianti. Ade Muiz sendiri mengaku dirinya punya keluarga, punya istri dan anak, namun dirinya masih berpacaran dengan wanita lain, yaitu Yulianti. Ade Muiz sendiri bekerja di salah satu rumah sakit menjadi security, sementara Yulianti bekerja di rumah sakit tersebut. Dari sama satu pekerjaan, keduanya sering komunikasi, bahkan merasa nyaman satu sama lain, berpukaran bertelepon, dan akhirnya terjadilah perselingkuhan ini. Menurut teman-teman Yulianti sendiri, si Yulianti ini dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, tak pernah punya masalah, bahkan tak ada yang menyangka kalau si Yulianti ini berpacaran dengan Ade Muiz yang jelas-jelas sudah punya keluarga, punya istri dan 2 anak. Di belakang teman-temannya ternyata Yulianti berhubungan dengan Ade Muiz. Cinta segitiga ini diawali hanya percintaan biasa, namun lama-lama nampaknya Yulianti meminjamkan uang kepada Ade Muiz dan berbunga saat itu. Ade Muiz mengaku kalau dirinya berhutang kepada Yulianti 2 juta, namun lama-lama Yulianti memberikan bunga hingga akhirnya total hutang menjadi 6 juta. Di awal Ade setuju untuk membayar, namun ternyata Ade tak membayar sedikit pun, membuat Yulianti ngamuk. Kesal tak mendapatkan bayaran, Yulianti pun mengancam Ade dan akan melaporkan kepada istri Ade tentang perselingkuhan yang ada. Apalagi Yulianti mengaku kalau dirinya capek jadi selingkuhan Ade. Hubungan Ade dengan Yulianti sendiri nampaknya putus nyambung. Keduanya akhirnya memutuskan tinggal bersama di salah satu kontrakan. Namun tanpa Yulianti tahu, ternyata si Ade ini menyimpan ide untuk menghabisi Yulianti di kontrakan tersebut. Belakangan Ade mengaku dirinya kesal kepada Yulianti karena Yulianti meminta istri Ade dipulangkan ke kampung agar dirinya bisa berdua dengan Ade. Namun saat itu Ade masih berpikir panjang, tak bisa memulangkan sang istri ke kampung karena ada 2 anak yang masih sekolah. Ade pun nampaknya lama-lama kesal kepada selingkuhannya Yulianti, hingga akhirnya akan menghabisi Yulianti dengan cara membeli sesuatu di toko burung dan memasukkan kepada makanan Yulianti.
Ade dengan Yulianti pindah ke kontrakan tersebut. Belum ada barang-barang di sana, namun mereka kerap melakukan hubungan suami istri di sana. Baru 1 minggu di kontrakan tersebut, Yulianti pun tanpa sadar memakan makanan yang diracun oleh Ade. Hingga saat Yulianti pingsan dan tak bernyawa, Ade pun langsung menghabis Yulianti, bahkan sempat melakukan persetubuhan saat Yulianti memang sedang menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama sadar Yulianti sudah tak bernyawa, Ade pun membungkus dengan plastik dan meninggalkan jasad Yulianti di kontrakan tersebut pergi begitu saja. Jasad Yulianti dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi, sementara Ade Muiz sendiri diadili dan menjalani beberapa kali persidangan. Bahkan Ade Muiz sendiri terancam hukuman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Mengaku menyesal, bahkan dirinya meminta maaf kepada keluarga, namun tak bisa berbuat apa-apa. Ade Muiz siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.